Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan buku kita, kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita masih di doa tasyahud akhir. Serta di tasyahud akhir ini, di dua doa pertama, ini yang kita fokus untuk kita bahas panjang lebar. Yaitu yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur. Di lafaz hadis yang kedua, doa yang kedua juga sama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan dari dalil syar'i tentang pastinya ada siksa kubur dan kuburan bisa menjadi lubang dari lubang neraka, wa na'udzubillah, atau taman dari taman surga. Semoga kita termasuk memiliki taman dari taman surga ini. Dan cukup banyak kisah-kisah juga yang sudah kami sampaikan. Kemudian potongan yang kedua, wa min adzabi jahannam, dan kami berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Pada kesempatan ini insyaAllah kita akan coba membahas masalah neraka jahannam. Kalau belum selesai maka akan ada sesi selanjutnya untuk melanjutkan bahasan tentang neraka, karena tentu membahas neraka ini bahasan yang cukup panjang dan mendalam, dan kita berharap tentu betul-betul tergambarkan di depan kita seperti apa sebenarnya ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita harus khawatir dan takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Kalaupun sudah melakukan maka segera bertaubat tentunya. Dan ini di doa yang kedua, potongannya berada atau tidak disebutkan di doa yang kedua tentang neraka jahanam ya. Cuma di doa pertama, dan ini akan kita bahas insya Allah. Kemudian potongan ketiga yang kita bahas nanti setelah membahas masalah neraka, yaitu wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini potongan ketiga dari doa yang pertama. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Sementara potongan doa ini ada di potongan yang di doa yang kedua, di potongan kedua. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian kita akan bahas insyaallah setelahnya wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya masihid dajjal. Akan kita panjang lebar jelaskan siapa itu dajjal dan bagaimana fitnahnya insyaallah. Di potongan doa pertama dia berada di akhir ya, dari doa pertama. Sementara di potongan doa kedua dia berada di potongan yang kedua. Ya. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Dan yang terakhir nanti kita akan bahas insyaAllah. Allahu a'lam itu kapan tepatnya. Tapi setelah semua kita bahas tadi, setelah dajjal kita akan bahas potongan terakhir dari doa kedua. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan juga terlilit hutang. Nanti insyaAllah panjang lebar bahas itu. Jadi mulai sekarang kita mungkin tidak membahas buku ini lagi, ya mungkin satu atau dua pertemuan ataupun lebih dari itu, kita akan insya Allah masuk ke dalam bahasan masalah neraka. Dan saya akan membedah masalah neraka ini bermula insya Allah biidnillahi ta'ala dengan anjuran dalam syariat agar berlindung dari neraka jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar menyelamatkan diri dari api neraka. Karena memang luar biasa siksaannya gitu. Siksaan yang tidak mengenal sedetik pun masa untuk istirahat. Siksaan yang jauh berlipat-lipat ganda dibandingkan siksaan dunia. Yang hanya dijaga oleh manusia yang kadang-kadang masih bisa negosiasi. Tapi dijaga oleh malaikat yang keras, yang kasar. Siksaan, kalau di dunia, kalau orang mati, maka berhenti. Semua orang yang menyiksa seseorang yang lain, kalau orang yang jadikan target itu sudah meninggal, dia nggak akan pukul lagi. Karena dia tahu orang mati tidak akan merasakan sakit. Di neraka nggak ada kematian. Selamanya siksaan tersebut.
hancur pun badannya tidak mati. Allah utuhkan kembali, proses dia tersiksa dan rusak tubuhnya sakit, proses pengembaliannya pun sakit. Memang sebuah tempat yang Allah mengatakan bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali atau tempat tujuan. Makanya kita sudah diminta selama hidup dunia untuk berlindung dari api neraka. Kita diminta agar menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan itu. Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6-nya. Teman-teman bisa buka surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Perhatikan teman-teman sekalian ayat ini, kalau anda punya seperti biji sawi dari keimanan harusnya bisa menyentuh. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya selain orang beriman tidak akan tersentuh dengan ini. Hai orang-orang yang sudah beriman. Beriman artinya mengimani keenam rukun iman selain dia menjalankan kelima rukun Islam. Dia beriman tentang keberadaan Allah, kepada malaikat, pada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, pada hari kiamat, pada takdir baik dan takdir buruk. Allah panggil orang beriman. Qu anfusakum. Selamatkan segera diri kalian. Dengan apa? Dengan ilmu syar'i, dengan amal saleh. Belajar ilmu agama sehingga tahu bagaimana mengerjakan amal saleh dan segera meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Taubat. Juga keluarga kalian. Istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu, semuanya. Selamatkan mereka, selamatkan mereka. Allah suruh. Kenapa ya Allah kami harus selamatkan? Memang ada apa di neraka? Allah mengatakan, yang bahan bakarnya, ya, anda kalau mau membakar sesuatu, ada oven, listrik, ada batu, bara, ya, ada arang, seperti itulah kurang lebih. Tapi di sini Allah SWT mengatakan yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi manusia pun disuruh ditumpukin menjadi bahan bakar. Kita tidak asing lagi teman-teman kalau kita sedang membakar manusia. Naudzubillah, sebagian orang yang non muslim mereka melakukan itu, membakar jenazah mereka. Itu pasti ada letupan-letupan, meledak. Suara ledakan itu, ledakannya saya sudah tidak enak untuk didengar. Itu sudah siksaan tersendiri. Kemudian juga batu sama. Kalau sudah panas sekali dia akan meledak. Mengeluarkan serpian-serpian yang mungkin juga itu siksaan tersendiri. Cukupkah sampai situ? Tidak. Allah masih mengatakan. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras. Ada perbedaan ya. Kalau kasar, karakter. Keras, sikap, perbuatan. Jadi kalau orang karakternya tidak baik dikatakan kasar. Keras, actionnya. Dua-duanya Allah SWT gabungkan. Tutur katanya menggelegar, menakutkan, pukulannya, ya, actionnya juga menakutkan. Lalu Allah bilang, sifatnya malaikat itu tidak akan pernah mendurhakai apa yang Allah perintahkan. Allah bilang potong-potong, cincang-cincang. Ya. Dan juga mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada negosiasi. Malaikat penjaga neraka ini diistilahkan dengan zabaniyah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَلْيَدُعُ نَادِيَ سَنَدُعُ الزَّبَانِيَ. Orang-orang neraka nanti silakan panggil siapa yang mereka mau panggil. Tuhan-Tuhan mereka, bawahan mereka, atasan mereka, panggil semua. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami akan panggil zabaniyah. Nanti akan ada pasal kita bahas insya Allah tentang masalah neraka ini. Bagaimana tentang penjaga neraka itu. Zabani itu kata Nabi SAW dalam riwayat. Kalau orang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi.
selama 60 tahun. Seingat saya begitu riwayat, atau 100 tahun. Ya. Kalau jalan dari awal pundaknya, itu belum bisa melewatin batas leher awalnya. Itu dengan jarak 60-100 tahun. Jadi bukan seorang bodyguard yang kekar manusia ukuran 2,5 meter tingginya, berat badannya 150-200 kilo, bukan. Malaikat yang luar biasa, besar. Gak bisa orang lari dari malaikat ini. Zabanya.